Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melani Ramadhani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas penjelasan sebuah video untuk penjelasan codingan program C++ untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan untuk soal video soal nomor 3, yang dimana pada soal nomor 3 ini kita disuruh membuat suatu program. Nih, di sini. eh, Soalnya itu kita disuruh membuat program rekursif untuk menghitung banyak angka 0 pada suatu string. Nih, di sini terdapat contoh inputannya. Ada angka 1002 atau 1002, tapi di sini dibaca 1002, dan outputnya menghasilkan banyak nolnya itu sebanyak 2. Nah, baik, langsung saja di sini. So, kita mulai ingin menjalankan program codingan C++-nya. Itu ya, ketika kita ingin menjalankan suatu langkah-langkah codingan C++, kita panggil nih untuk fungsi-fungsinya terlebih dahulu. Untuk fungsi yang pertama, atau fungsi dasarnya, kita akan manggil fungsinya yang namanya itu include diagram. Nah, jadi karena kita ingin menghasilkan si inputnya dan menghasilkan si outputnya nanti, jadi kan kita harus panggil nih, kita harus panggil si library-nya terlebih dahulu. Ya, sebagai pengarah, agar kita bisa menginputkan dan menghasilkan si outputnya nanti. Biasanya itu berupa perintah si in dan si out. Nah, selanjutnya untuk fungsi yang kedua, sini ada fungsi yang namanya itu input string. Karena tadi di perintah pada soal nomor 3, kita disuruh menggunakan input string atau menggunakan string untuk jumlahkan berapa sih banyaknya nol pada suatu inputan. Kayak contoh tadi 1002 kan, 1002, terus nolnya kan ada 2 nih. Nah, syaratnya tadi pakai string. Jadi di sini kita panggil fungsinya itu namanya itu input string. Jadi untuk input string yang pertama ini kita kayak manggil nih, string itu kan berupa karakter kan, bisa simbol, bisa angka, bisa huruf. Nah, supaya kita bisa mencakup hasilnya itu banyak nih, karena kan kita tidak tahu kan ketika menginputkan si inputannya itu berapa. Misal contoh pada soal nomor 3 nih, misal saya pakai contoh variabel X. Nah, X-nya itu jika saya masukkan entah itu juta-jutaan atau entah itu ratusan ribu, kan itu jumlah angkanya kan banyak kan. Nah, supaya si programnya itu bisa menampung jumlah angka yang banyak, jadi kita panggil fungsi itu string. Jadi penampung hasil stringnya itu karakternya itu bisa banyak. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, di sini ada fungsi yang namanya itu using namespace PD. Nah, di awal tadi kan kita sudah manggil si library-nya kan untuk menghasilkan si input dan si output-nya, si in dan si out. Nah, di perintah si in dan si out ini, ketika kita ingin mulai menuliskan si in dan si out, kita harus mulai programnya. Awalnya tuh harus kita tuliskan std agar kita bisa menjalankan fungsi si in dan si out. Nah, supaya kita tidak ribet nih atau tidak perlu menuliskan std, kita lanjut panggil ke si awal programnya. Yang kita letakkan itu ke nama fungsinya itu using namespace std. Nah, selanjutnya karena tadi di soal nomor 3 kita menggunakan fungsi rekursif, jadi di sini kita menjalankan programnya itu langkah-langkahnya terlebih dahulu, baru kita panggil ke dalam program yang menggunakan si fungsi program utama inmain. Jadi kayak kita tuh menuliskan si langkah-langkahnya itu terlebih dahulu atau kita simpan ke dalam wadah ini, penampung ini. Nah, terus di program inmain itu kita tinggal panggil saja. Nah, seperti itu. Di sini saya akan menamakan untuk variabelnya itu hitung 0, karena tadi kita disuruh menghitung banyaknya 0 pada suatu string. Nah, baru di dalam variabel hitung 0 ini ada variabel lagi, yaitu variabel s dan variabel i. Nah, jadi variabel s dan i ini yang memiliki tipe data yang berbeda. Variabel s-nya itu tipe datanya string, variabel i-nya itu tipe datanya integer. Nah, kita cukupkan, kita masukkan ke dalam satu wadah yang namanya itu wadahnya itu hitung 0. Jadi si variabel s dan i itu termasuk sama-sama ke dalam variabel yang namanya hitung 0. Jadi kita campurkan menjadi satu wadah saja. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masukkan untuk kondisi yang pertama, yaitu kondisi syaratnya itu if jika s-nya terus berindeks i, x indeks i sama dengan 0 atau kosong, maka kita akan balikan nilainya, yaitu return 0. Return 0. Lalu kita tutup. Nah, seperti ini. Semisal saya menginputkan si inputannya semisal variabel x-nya, semisal input datanya itu semisal 56. Nah, nolnya itu kan nggak ada kan. Nah, jadi nanti di hasilnya itu jumlah banyaknya 0, ya 0, karena tidak ada. Ini kita lanjut ke return 0, mengembalikan nilainya, yaitu dengan mengembalikan nilainya itu yaitu 0. Selanjutnya yang kedua, jika kita mendapatkan atau menemukan hanya itu 0.
Nah, kita panggil variabel baru, yaitu hasil, dengan tipe data integer. Terus, jika kita menemukan, kita panggil nih, untuk syaratnya, jika si inputannya ini I sama dengan ditemukan 0, nah, maka kita akan hasilnya itu sama dengan 1. Ya, nolnya tuh ditemukan 1. Terus, jika nolnya itu ada lagi di sebelahnya tuh. Nah, jadi kita ulangi lagi, yaitu kita jumlahkan saja. Nah, seperti itu. Selanjutnya, jika selain kondisi if, itu kan ada kondisi else kan, yaitu kondisi selain dari kondisi if, kita akan masukkan itu hasilnya 0, karena tidak ditemukan lagi angkanya itu 0. Jadi, no. Jadi di sini untuk fungsi rekursif itu sendiri mengecek angkanya itu satu persatu. Semisal kayak contoh tadi 1002 kayak 10002, terus kita ceknya itu satu-satu dari depan, dari sebelah kiri. Nah, kita cek satunya itu angka 0 bukan, bukan. Jadi return 0. Terus cek sampingnya 0, ya 0. Ya berarti hasilnya 1. Terus cek lagi sampingnya 0 kan. Hasilnya 1. Jadi nanti tinggal ditambah-tambahkan saja. Terus yang terakhir 2. 2 itu kan bukan kan. Jadi return 0 yang bagian L sini. Hasilnya 0. Nah, seperti itu. Nah, terus jika kita menemukan nolnya itu lebih dari 1, nah kita perlu menjumlahkan kan, karena nolnya itu tidak hanya 1. Jadi, kita jumlahkan hasilnya itu ke dalam situng nol, hasil jumlah hitung nol, dan S, ditambah 1. Ya, untuk Nah, kemudian setelah kita sudah melakukan langkah-langkah untuk program rekursifnya, baru kita masuk untuk memanggil si program utamanya, yaitu fungsi inmain. Nah, jadi di fungsi inmain ini kita tinggal panggil saja nih, dari langkah-langkah yang di atas, panggil saja. Nah, ini, string, misal saya menginput variabelnya itu data, dengan tipe data string, karena ya kita input datanya itu kan bisa berupa karakter apapun kan, bisa berupa huruf, simbol, angka, dan lain-lain, menyesuaikan dengan soal nomor 3 tadi, syaratnya itu menggunakan tipe data string. Terus kita tutup, terus si out nih. Saya akan tampilkan ke hasil si output-nya berupa kata-kata semisal input data, input angka, terus ditutup, terus kita akan simpan ke dalam pada si yang variabelnya itu berupa data. Nah, selanjutnya, yang terakhir, kita tinggal panggil saja langkah-langkah yang di atas tadi. Si out itu banyak 0. Bukan berapa. Kita tinggal panggil dari perhitungan yang di atas. Itu hitung plus. Nah, setelah sudah melakukan proses perhitungan program codingan C++-nya, di sini saya akan melihat hasil si output-nya.
Nah, baik, di sini saya akan masukkan untuk input angkanya. Semisal 56, 02, 02, 0. Nah, langsung saja. Nah, di sini terdapat banyaknya 0 itu sebanyak 3 0. Jadi 3 nolnya itu sebanyak 3. Nah, baik, cukup sekian dari saya penjelasan program codingan C++ pada soal 3. Untuk penjelasan selanjutnya, saya akan jelaskan untuk bentuk pseudocode-nya, deskripsi programnya, flowchart-nya, dan penjelasan hasil program yang sudah saya lakukan langkah-langkah ngoding pada soal nomor 3 ini. Baik, langsung saja di sini saya akan lanjutkan untuk penjelasan bentuk pseudocode si programnya. Nah, untuk bentuk pseudocode si programnya, langkah awal yang seperti biasa kita akan masukkan data-datanya terlebih dahulu. Nah, tadi di sini ada data yang pertama. Di sini saya akan memanggil untuk pseudocode program si program utamanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada data variabel data dengan tipe data string. Lalu kita mulai nih programnya. Terus kita si in, si data, dan kita hasilkan si out, yaitu with 0 data, 0. Terus kita akhiri si program. Nah, untuk pseudocode yang kedua ini untuk bentuk pseudocode rekursifnya yang program fungsi hitung 0 tadi, ada variabel s dengan tipe data string dan variabel i dan hasil dengan tipe data integer. Terus kita akan cek nih, jika tidak ditemukan 0 nih, maka kita akan kembalikan nilainya itu berupa 0. Nah, jika ditemukan 0, nih, maka kita akan memasukkan 0-nya itu berupa 1. Nah, jika tidak ditemukan 0 nih, jika tidak ditemukan 0, maka kita akan masukkan hasilnya itu, kita masukkan 0. Dan jika sudah, kita akan akhiri, dan kita akan jumlahkan nih, jika terdapat 0-nya itu selain dari 1. Jadi 0-nya itu ada banyak, ada 3, 2, dan lain-lain, maka kita hitung saja, kita akan hasil. Kan, berapa sih banyaknya 0 nanti? Selanjutnya, kita akan ambil si program if. Nah, selanjutnya di sini untuk penjelasan deskripsi programnya, yang pertama kita akan mulai nih. Selanjutnya kita akan siapkan variabel data bertipe data string untuk menyimpan input. Nah, selanjutnya kita akan membuat si fungsi rekursifnya terlebih dahulu kan, dengan bernama hitung 0 yang menerima input teks dan akan si posisi yang menggunakan fungsi index. Nah, di dalam fungsi tersebut, nah, program akan mengecek nih apakah posisi karakternya itu sudah mencapai akhir teks atau sampai yang terakhir yang kosong 0. Dan jika iya, maka fungsi akan berhenti dan mengirim nilainya itu 0. Nah, jika belum nih, maka program akan memeriksa karakter tersebut. Apabila karakternya itu ditemukan 0 atau angkanya itu 0, maka akan diberi poin 1. Nah, jika bukan, maka diberi poin 0. Lalu kita simpan nih poin tersebut ke dalam variabel hasilnya. Nah, selanjutnya fungsi akan memanggil dirinya sendiri kembali untuk memeriksa karakter ke posisi berikutnya. Lalu kita jumlahkan dengan hasilnya yang tadi pada bagian utama program, ya, pada bagian program main. Lalu kita cetak nih tulisan input kata ke hasil layar si outputnya. Jika sudah, kita ambil input dari si programnya, si komputernya ini, dan simpan ke variabel data yang dari usernya. Terus kita panggil fungsi hitung 0, dimulai dari posisi awal 0 sampai yang terakhir. Nah, terus yang terakhir kita tampilkan nih, total angka 0 yang sudah dihitung ke layar dengan format banyaknya 0 sama dengan, dan kita tampilkan berapa sih banyaknya 0, lalu selesai, dan programnya sudah diakhiri. Untuk penjelasan berbaris program sudah saya jelaskan ketika saya mengoding tadi. Jadi di sini tidak perlu saya jelaskan ulang. Lanjut aja, di sini saya akan menjelaskan untuk bentuk si flowchart-nya. Nah, di sini untuk flowchart programnya ada dua. Yang pertama ada flowchart si fungsi program utamanya, yaitu fungsi main. Nah, seperti biasa kita kan akan mulai nih si programnya start. Terus kita adakan tadi si in data, itu bentuknya jajak genjang. Terus kita si out banyak 0 sama dengan, nah, hitung 0 ini mengambil dari proses perhitungan rekursif yang di atas. Terus lanjut kita akhiri si program. Nah, ini untuk bentuk flowchart si fungsi hitung 0-nya atau fungsi rekursifnya di start. Nah, jika kita ini 0-nya itu sudah mencapai yang terakhir, angkanya itu sudah mencapai yang terakhir, kita akan memberi nilai pengembaliannya itu 0. Jika bukan, maka kita akan lanjut ke kondisi syarat yang selanjutnya nih. Jika ditemukan 0, jika ditemukan 0 benar, maka kita akan beri nilai 1. Jika tidak, kita beri nilai 0. Terus dari angka 1 dan 0 ini kita akan jumlahkan saja, hasilnya itu kita akan jumlah. Jadi kita temukan nih 0-nya itu ada berapa. Nah, jika sudah, kita langsung akhiri si program. Begitupun yang ini juga, jika yang batas terakhirnya itu tidak ditemukan 0, maka kita langsung akhiri si program. Seperti 56, tidak ada kan, jadi kita langsung return 0. Ya, banyaknya 0 ya 0. Jadi kita langsung akhiri si program. Nah, di sini untuk penjelasan per baris program pada saat saya mengulik tadi, jadi saya tadi menginput data 55,6,0,2,0,2,0. Nah, terus kita cek menggunakan rumus codingan yang tadi. Kita cek satu-satu. Kita cek untuk karakter yang pertama terlebih dahulu, yaitu 5. 5 kan bukan 0 kan? Apa? Kita kembalikan nilainya. Jadi nilainya itu 0, karena 5 itu bukan 0. Terus, kedua, 6. 6 itu 0 bukan? Bukan kan? Kita return juga 0, hasilnya 0. Terus, 3. Nih, karakter yang ketiga yaitu 0. 0 itu 0 bukan? Benar kan? Maka kita kembalikan nilainya itu ya 1. Return 1. Terus yang keempat
4 nih, 2, bukan 0 kan. Kita return 0. Nah, terus yang kelima 0 kan. Nah, kalau 0 return 1, 2 bukan 0 kan. Jadi return 0, dan 0 yang terakhir ini yaitu 0 kan. Jadi return 0. Dan jadi yang terakhir ini tinggal kita jumlahkan saja nih. Nih, menggunakan rumus yang ini, hasil plus hitung 0 S, I plus 1. Nah, yang ini kita tinggal jumlahkan saja. Yang ini 0 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 dan selesai. Terus tinggal kita tambahkan saja nih untuk karakter yang 8 0. Jadi ya kita kembalikan nilainya yaitu 0. Tambahkan dan ada 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 0. Nah, jadi di sini hasilnya 3. Jadi program ini akan menampilkan banyaknya 0 itu sebanyak 3. Nah, itu. Baik, cukup sekian dari saya penjelasan soal nomor 3. Mohon maaf dari saya bila terdapat kesalahan dari saya dan tutur kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.